Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Prayanda, asal dari Pasaman Barat, NIM 210878, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang koreksi kesalahan gerak. Yang pertama, masuk kita pada materi prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. Yang pertama yaitu memberikan koreksi secara terbatas. Memberikan koreksi terhadap kesalahan gerakan yang terjadi secara terbatas maksudnya adalah tidak memberikan koreksi terhadap banyak aspek dalam waktu yang bersamaan. Jadi ya, konsep dari memberikan koreksi secara terbatas yaitu memberikan koreksi, memberikan saran hanya pada suatu titik tertentu, tidak melebar kemana-mana. Kemudian prinsip yang kedua yaitu perhatikan karakteristik peserta didik. Pada dasarnya, koreksi gerakan menginformasikan kesalahan yang terjadi. Ini berarti peserta didik telah melakukan suatu kesalahan. Jadi ya, ketika peserta didik itu dikoreksi, baik itu dalam suatu gerakan ataupun dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut, kita koreksi, berarti peserta didik itu sedang melakukan yang namanya kesalahan baik itu dalam suatu gerakan maupun dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu memberi koreksi sesegera mungkin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang kali tanpa diberikan koreksi dan terapi gerakan akan menyebabkan kesalahan tersebut mengidentifikasi akan bersifat permanen. Jadi ya, ketika peserta didik itu melakukan suatu kesalahan gerakan, maka segera mungkin dikoreksi sehingga tidak terjadi yang namanya kesalahan secara permanen. Kemudian prinsip yang keempat yaitu munculnya kesalahan baru. Munculnya kesalahan baru merupakan suatu yang biasa terjadi dalam belajar keterampilan motorik, bahwa perbaikan suatu kesalahan akan diikuti munculnya suatu kesalahan baru. Jadi pasti ketika ada yang namanya ilmu baru, teori baru yang baru diajarkan, ketika sudah dilakukan maka akan banyak muncul kesalahan-kesalahan baru. Makanya sehingga butuhnya yang namanya koreksi dalam suatu gerakan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu derajat penguasaan. Derajat penguasaan keterampilan motorik yang dimiliki oleh peserta didik dalam memberikan koreksi dan terapi gerakan perlu mendapat perhatian. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu koreksi dan terapi gerakan baru dapat membawa perubahan yang positif bila peserta didik telah menguasai sedikit banyaknya suatu gerakan atau keterampilan. Jadi ya, derajat penguasaan itu diukur dari peserta didik. Ketika sudah diajarkan, kemudian dia mengerti, kemudian bisa melakukan perubahan terhadap suatu gerakan tersebut, perubahan ke yang lebih baik. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua yaitu proses terjadinya kesalahan gerakan. Kesalahan gerakan diawali dengan penyimpangan. Kemudian penyimpangan itu terbagi menjadi dua, yaitu penyimpangan ruang dan penyimpangan waktu. Ruang itu yang meliputi seperti terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu luas, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan waktu meliputi ya terlalu cepat ataupun terlalu lambat dan sebagainya. Jadi ya, konsep utama dari kesalahan suatu gerakan yaitu ya proses terjadi suatu kesalahan gerakan, yaitu bisa itu suatu gerakan itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang padahal hanya membutuhkan waktu yang sedikit, ataupun gerakan itu ya sebenarnya dilakukan secara cepat namun dia lakukan secara lambat, maka terjadinya suatu kesalahan gerakan. Kemudian konseptual kesimpulan diagnosa, koreksi, dan terapi. Yang pertama yaitu diagnosa. Yang pertama yaitu yang namanya persiapan. Persiapan meliputi menentukan objek pengamatan, menyusun hierarki objek yang diamati, kemudian mempengaruhi sifat objek yang diamati. Kemudian pelaksanaan memerlukan kelompok sumber kesalahan, materi sumber kesalahan, analisis hasil diagnosa, kemudian kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu koreksi. Yang ketiga yaitu terapi.
Kemudian materi yang ketiga yaitu ataupun yang keempat, skema sumber terjadinya kesalahan gerakan. Dalam berbagai kegiatan, kesalahan gerakan terjadi dikarenakan berbagai penyebab ya, seperti diantaranya yaitu kurangnya pemanasan, kurangnya penguasaan teknik, kemudian fasilitas yang tidak mencukupi, kemudian lingkungan, fisik, psikologis, dan gizi. Jadi ya dalam kesalahan gerakan itu ya bisa saja kesalahannya karena dia kurang dalam pemanasan, atau dia kurang menguasai dalam suatu teknik, ataupun fasilitasnya kurang, itu akan menyebabkan terjadinya suatu kesalahan dalam gerakan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekeliruan, ketidakcocokan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.